Sungguh ya Tuhan, kami menyadari hidup kami ada di tangan-Mu. Tidak ada yang tidak Engkau tahu ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kami percaya, kami tetap aman di dalam tangan-Mu. Tapi kami menyadari juga ya Tuhan, bahwa tidak selalu kami merasakan Engkau itu ada dekat kami. Karena hati kami lebih banyak terpaut dengan masalah-masalah kami. Bapa, maka pada saat ini kami memohon biarlah Engkau yang menenangkan, meneduhkan hati kami. Apapun permasalahan, apapun kegelisahan yang kami hadapi, kami mau hanya untuk memandang kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang menjadi pemilik hidup kami. Dan kami mau mencintai Engkau dan terus mencintai Engkau dalam setiap kondisi dan setiap waktu. Tolong kami Tuhan, tolong kami bukan hanya sekedar bisa menyanyikannya, tetapi biarlah pujian ini juga menjadi terus pengingat, inilah komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami ingin membiarkan Engkau membentuk kami sekali lagi melalui kebenaran firman-Mu. Tolong kami yang lemah ini. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, puji Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya ingin memberikan sebuah bocoran begitu. Bukan karena gentengnya lagi bocor, tetapi karena memang sebenarnya menurut jadwal pelayanan bukan saya yang harusnya berdiri di mimbar ini. Ya, tapi seharusnya adalah Muse Ferry Irawan yang melayani sebagai gembala sidang di GKY Kute Bali. Nah kenapa kok bisa terjadi perubahan ini? Karena 1 bulan yang lalu beliau memberikan info kepada saya bahwa beliau berhalangan untuk datang. Kenapa berhalangan? Karena memang penyakit kansernya ini, ya Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi kita terus doakan, kita terus dukung hambanya supaya bisa terus dalam keadaan yang sehat. Ya, walaupun sekali lagi ini progres bertahap, mohon Tuhan pimpin supaya bisa tetap melayani ya dengan kekuatan dari Tuhan. Nah pada saat ini mari kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita dari Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 17. Dengan tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu karakter manusia baru. Jikalau Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukan Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 17, saya akan mengajak kita sekali membacakannya secara bergantian. Ayat yang genap oleh saya, sedangkan ayat yang ganjil oleh Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan dan memahaminya, tetapi kita dimampukan untuk melakukannya dan juga membagikannya kepada orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pada suatu malam di bulan November tahun 1971, ya kurang lebih kira-kira 54 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan yang bernama Louis Palau. Siapa Louis Palau ini? Tadi saya sudah ngomong di depan, dia hamba Tuhan. Nah, awal-awal pelayanan dia adalah translator dari pengkhotbah pendeta Billy Graham ketika dia berkhotbah di Amerika Latin. Tapi lama-kelamaan Tuhan pakai dia menjadi pengkhotbah seperti Billy Graham. Sehingga ada orang-orang tertentu menyebutkan dia sebagai Billy Graham-nya Amerika Latin. Nah, ketika dia berkhotbah di satu negara Amerika Latin, yaitu di Peru, tepatnya di ibu kotanya, namanya Lima. Memang namanya Lima, Bapak Ibu sekalian, bukan 6. Ya. Nah, itu ternyata begitu banyak orang di sana dan ada satu wanita yang hadir pada saat itu. Dia adalah orang yang menjadi pasukan gerilya dan dia pernah membunuh polisi atau warga sipil pada masa itu. Dia mendengarkan firman Tuhan dan ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan, dia pulang sebelum fajar menyingsing, maka dia berlutut di tempat tidurnya, di sebelah tempat tidurnya dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara-saudariku, hidup dia dikonversi oleh Tuhan. Hidup dia diubahkan, yang tadinya dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, yang membunuh orang, yang benar-benar menjadi orang yang tidak kenal Tuhan. Sekarang dia ditransformasi menjadi orang yang baru di dalam Kristus. Dia adalah orang yang kemudian dikenal di Peru sebagai orang-orang yang mengurus 2.000 anak miskin dengan memberikan makan pagi kepada mereka. Dan dia membangun sekolah-sekolah untuk mereka di perkampungan miskin di Peru. Bahkan Tuhan pakai dia untuk membangun gereja Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kisah nyata ini membuat kita menyadari beberapa hal. Yang pertama, kita tahu Injil kalau sudah diberitakan, keluar dimanapun dan kapanpun, oleh siapapun, dengan kondisi apapun, kita percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Walaupun mungkin orang yang mendengarkan Injil Kristus itu tidak segera bertobat, tidak langsung menerima Kristus, tetapi mungkin ada satu waktu, ada satu titik di dalam kehidupannya itu, dia dijamah oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja, hatinya dibukakan, dan dia akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hal lain yang bisa kita pelajari dari kisah nyata ini adalah, kita juga percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa seseorang bisa mengalami sebuah konversi atau perubahan yang radikal itu bukan karena manusia, bukan karena kehebatan manusia di dalam berkhotbah atau di dalam hal apapun. Tapi kita percaya sekali lagi itu adalah karya sepenuhnya dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau memang Tuhan itu begitu luar biasa di dalam mengubah hidup manusia, maka yang bisa kita ungkapkan dalam hidup ini apa? Hanya ucapan syukur, hanya puji-pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus itu, dia mati dan bangkit bagi kita. Sehingga setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima perubahan hidup. Pasti, itu pasti. Dan kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai apa? Sebagai manusia baru. Bapak Ibu Saudara-saudariku, manusia yang baru ini punya status sebagai apa?
sebagai orang yang disebutkan di dalam bagian ini sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang dikasihinya, dan bahkan disebutkan juga Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang yang dikuduskannya. Itulah kita, jemaat Tuhan. Itu kita, luar biasa karya Tuhan itu. Dan sebagai manusia baru, kita telah mematikan sejumlah kelakuan dan sikap berdosa. Di dalam pasal 3 ayat 5, kalau kita lihat bagian atasnya yang sudah dibahas pada 2 minggu yang lalu, kita melihat ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan semua itu berhubungan dengan yang namanya sikap dan kelakuan dosa seksual. Karena pada zaman itu orang-orang biasa melakukannya Bapak Ibu sekalian. Bahkan itu menjadi sebuah ibadah bagi mereka. Tetapi sebagai manusia baru, orang yang telah lahir baru, yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus, maka kita manusia baru ini berhenti. Kita stop untuk melakukan hal ini. Kenapa kita stop Bapak Ibu sekalian? Karena kita sadar bahwa hal-hal ini membuat apa? Membuat gereja hancur. Jadi kalau kita orang percaya masih hidup di dalam hal-hal seperti ini, gereja bisa hancur Bapak Ibu sekalian. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Tuhan melalui Paulus di sini menyatakan satu kebenaran juga. Orang yang disebut manusia baru, dia juga berhenti untuk apa? Untuk melakukan dosa-dosa perkataan di Kolose pasal 3 ayat 8. Kita lihat di situ apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini semua berhubungan dengan speech, dengan perkataan-perkataan. Kenapa harus berhenti? Karena jelas hal itu menghancurkan relasi di antara orang percaya yang satu dengan yang lain. Jadi kalau kita di dalam gereja masih marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, percayalah gereja pasti akan mengalami apa? Mengalami ketidaknyamanan karena relasi satu dengan yang lain itu rusak. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada satu kabar baik bahwa di sini kita bukan hanya berhenti berbuat hal-hal yang buruk tadi, yang berbau dengan seksual atau berhubungan dengan perkataan, tetapi kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang benar. Jadi bukan cuma masalah jangan, tapi mari lakukan dan lakukan yang benar. Itu kita Bapak Ibu Saudara-saudariku sebagai orang-orang percaya. Dan hal ini diumpamakan oleh Paulus itu seperti orang yang menggantikan bajunya. Bajunya yang lama ditanggalkan, digantikan dengan baju yang bersih, yang baru. Dan ini merupakan sebuah gambaran bahwa inilah perubahan karakter secara total yang dikerjakan oleh Allah, di mana kehidupan yang lama dibelenggu oleh dosa digantikan dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus dan sesuai dengan firman-Nya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudariku, kata di sini kenakanlah ayat 12 itu bukan berulang-ulang. Maksudnya gini, saya pakai baju lama, kotor, dicuci, ganti baju baru. Habis itu baju yang lama tadi yang sudah kotor itu, karena sudah dicuci, diambil lagi. Bukan. Sekali tanggalkan pakaian lama, tanggalkan, jangan pakai lagi. Artinya apa? Kehidupan lama, jangan tinggal di situ lagi. Jadi kenakan baju baru nih, pakaian baru ini, sekali untuk selamanya. Ada perubahan yang radikal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga disinilah kita paham, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang dipilih, dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, maka kita harus mengenakan, seperti tadi saya sudah katakan, dalam bentuk tensis, auris. Maksudnya apa auris itu? Sekali untuk selamanya. Jadi kenakanlah pakaian baru itu, kenakan. Jangan pakai pakaian lama lagi. Dan dalam bentuk aslinya ternyata itu bukan kalimat yang santai kita baca Bapak Ibu sekalian. Tapi karena bacanya seperti bagaimana? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah. Jadi ada satu urgency, ayo kenakan. Jangan cuma kenakan begitu. Nah, tetapi ada satu urgency, ayo sebagai manusia baru, sebagai ciptaan yang baru ini, kenakan. Kenakan apa Bapak Ibu sekalian?
kenakan yang tadi nanti akan kita bahas bersama di sini. Dan apa? Kalau tadi mengenakan hanya sekali dalam seumur hidup, mempraktikannya, mempraktekkan kasih, mempraktekkan belas kasihan itu harus nantinya berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Terus menerus yang dinyatakan dalam firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 17. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun sebuah relasi yang penuh kasih di antara orang-orang percaya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, dengan kata lain seperti ini. Kita bukan cuma sekedar terima, oke, identitas saya, manusia baru, saya ciptaan baru dalam Kristus. Tapi Tuhan juga memanggil kita apa? Ayo praktekan kasihku itu di dalam kehidupan berkelompok. Jadi firman Tuhan ini bukan untuk individu di dalam nats ini ya. Tapi untuk kelompok seperti kita, orang-orang percaya di dalam gereja ini. Maka mari pada hari ini kita mengeksplor secara singkat apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai manusia baru. Atau apa karakter yang akan kita tunjukkan sebagai manusia baru. Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian, meneladani belas kasihan dan pengampunan Kristus. Nah bicara soal belas kasihan dan pengampunan, izinkan saya untuk bertanya, apakah di antara kita masih ada orang-orang yang kita belum ampuni? Sekali lagi saya bertanya, apakah di antara kita masih ada orang-orang yang belum kita ampuni dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita ada bergumul dalam hal ini. Tetapi izinkan saya juga memberikan satu penegasan berdasarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Dia begitu mengasihi kita. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah kalau kita mengalami kesulitan sekarang dalam melakukan hal itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita datang kepada Tuhan dan kembali mengingat akan kasih-Nya, mengingat pengampunannya yang begitu besar itu di dalam kehidupan kita. Dan percayalah Tuhan melalui Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya. Dan hal itulah yang Tuhan Yesus terus ajarkan kepada para murid dan Dia nyatakan melalui doa Bapa kami. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari praktekkan hal ini. Mari lakukan hal ini, karena Kristus sudah melakukannya. Kalau kita dalam kehidupan berkelompok, baik itu di keluarga, di gereja, terkadang-kadang kita bisa merasa kurang sabar. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk apa? Panjang sabar atau punya kesabaran. Kadang-kadang kita bisa berkata begini, saya bisa sabar untuk satu waktu, untuk sementara. Tapi kalau melakukannya terus-menerus bahkan seumur hidup, tunggu dulu. Tetapi firman Tuhan kembali memberikan kita gambaran yang sangat jelas sekali bahwa yang namanya manusia baru dalam Kristus itu harus panjang sabar. Iya, harus panjang sabar. Saya sendiri sebenarnya Bapak Ibu sekalian mendapatkan teladan kesabaran itu dari papa saya. Saya pernah ceritakan ini dulu waktu kita ibadah di ruko waktu itu, maksudnya di seberang. Tetapi saya sadar begini. Saya sabar memang, tetapi sumbu saya itu ternyata pendek gitu loh. Lucu ya, sabar tapi sumbunya pendek. Gimana sih maksudnya? Sabar tapi banyak memendam gitu loh. Banyak memendam. Nah karena terlalu banyak memendam, akhirnya apa? Tenggelam. Tenggelam maksudnya tenggelam dalam emosi itu. Ya. Dan akhirnya teredam. Teredam apa? Teredam kasihnya. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita mungkin dilihat orang sabar. Tapi sebenarnya kalau kita tidak melatih kesabaran itu di dalam pertolongan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang hanya kelihatannya sabar, tetapi sebenarnya sumbu kita pendek. Oleh karena itu saya belajar sampai hari ini untuk memperpanjang sumbu itu Bapak Ibu sekalian. Walaupun tidak mudah. Dan saya menyatakan istri saya, anak-anak saya tahu saya bagaimana berjuang untuk hal-hal tertentu seperti ini juga di dalam kehidupan saya sehari-hari. Tetapi mari sebagai manusia baru di dalam Kristus,
saya dan saudara-saudari sekalian, kita belajar untuk panjang sabar, walaupun terkadang kita bisa disakiti. Walaupun terkadang kita ditegur oleh sesama kita, bahkan oleh Tuhan. Di dalam kejadian-kejadian tertentu, mari belajar untuk sabar, bertekun untuk menjalani semua itu. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari bagaimana sebagai manusia baru, apa karakternya, yaitu kasih Allah yang memandu hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, kebajikan-kebajikan atau virtues yang ada di ayat 12 itu tidak akan sempurna kalau tidak diikat dengan kasih Allah. Dan itu digambarkan seperti pakaian yang semua bagian-bagiannya sudah lengkap. Tapi bagian terakhir yaitu kasih, itulah yang menjadi pelengkap terakhir. Bahkan bagian itulah yang mengikat semua bagian-bagian yang lain. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menghidupi seluruh kebajikan Kristen seperti tadi, berbelas kasihan, pengampunan, kesabaran. Tapi kalau tidak ada kasih, itu akan membuat kita menyimpang dan kita akan mengalami kemandekan rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ternyata kasih itu sangat penting. Kasih Allah itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita bisa pintar, kita bisa giat dalam melayani, kita bisa ini dan bisa itu, tapi kalau tanpa kasih, itu tidak akan berarti. Dan itu akan membuat Membuat kita jatuh di dalam legalisme. Seperti yang sudah kita pernah renungkan pada minggu-minggu yang lalu. Nah kalau kita mengalami kemandekan rohani, penyimpangan rohani, maka pertumbuhan rohani kita menjadi tidak sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita coba periksa hati kita. Apakah kita sudah melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh kasih? Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apalagi berkelompok, kita sadar benar kita itu berbeda. Tapi kalau kita punya kasih, maka kita bisa belajar untuk memahami, mengenal, menerima akan keadaan itu. Bahkan memahami orang-orang itu satu demi satu di dalam latar belakangnya yang berbeda. Dan dari situlah kita sadar, kasih itu bukan cuma feeling. Ya. Tapi kasih itu Bapak Ibu Saudara-saudari adalah sebuah keputusan untuk menyatakan kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita belajar melatih akan hal ini. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia baru kita punya karakter seperti apa? Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Kata memerintah di sini adalah sebuah istilah yang dipakai dalam dunia atletik, yang berhubungan dengan satu kata, yaitu namanya wasit. Namanya wasit, jelas dialah yang memimpin sebuah pertandingan. Pertandingan berjalan dengan baik dan lancar, semuanya diatur oleh wasit karena dia punya otoritas untuk mengatur mana pemain yang melakukan pelanggaran, mana pemain yang taat pada peraturan dan sebagainya. Maka demikian pula lah kita sebagai manusia di dalam hati kita, harus ada yang memerintah, harus ada yang menguasai. Dan bukan kita yang bisa menguasainya, hanya Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhanlah yang bisa menguasai hati kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena setiap kali kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi, kita mengalami yang namanya pergulatan di dalam hati. Hati kita itu Bapak Ibu sekalian bisa saja bergulat dengan Dengan nafsu kedagingan kita. Kita bergulat dengan Ketakutan dan harapan. Kita bergulat dengan Keraguan dan kepercayaan, kepahitan dan pemulihan, kecemburuan, keiri hatian dan kasih. Ini hati kita. Jadi terjadi battle di sini, peperangan di sini. Dan pasti kalau kita mengalami hal ini, waktu mengawali hari pasti akan capek sekali, akan lelah sekali. Tetapi disinilah kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan, kita memohon Tuhan tolong, kontrol, kendalikan hati saya. Dan biarlah damai-Mu yang menguasai hati saya, karena Engkaulah Tuhan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya damai Kristus di dalam hati kita, itu akan membuat kita lebih mudah untuk terus-menerus bersyukur di dalam hidup kita. Kalau kita hidup berkelompok, terlalu banyak godaan. Terlalu banyak godaan. Maksudnya godaan seperti apa? Godaan untuk membandingkan.
Membandingkan orang ini kok lebih dari saya dalam hal ini. Jadi kita apa? Jadi kita iri. Tapi kalau orang lebih kurang dari kita apa? Kita apa? Kita mungkin akan syukurin begitu. Nah ini natur kita sebagai manusia. Tetapi sebagai manusia baru kita diajar oleh Tuhan. Kalau ada orang lebih dari kita belajar bersyukur. Kenapa? Karena dia bisa melengkapi kekurangan kita. Dan itu nyata sekali melalui kehidupan suami istri. Dia ada, saya enggak punya. Dia enggak ada, saya ada. Jadi saling melengkapi, complementary di dalam kehidupan kita. Demikian juga kehidupan jemaat seperti itu. Tapi ada juga orang-orang tertentu begini. Ketika lihat orangnya lebih dari kita maunya orangnya itu apa? Orangnya kurang dari kita. Jadi apa? Kita jadi dengki gitu. Jadi iri sama dengki itu beda tipis sebenarnya. Iri itu kenapa? Iri itu kalau lihat orang lebih, kita merasa ingin menjadi seperti dia. Tapi kalau dengki, lihat orang lain lebih dari kita pinginnya apa? Orang itu kurang daripada kita, ingin jatuhkan dia. Itu orang dengki. Nah jadi ini dua dosa ini Bapak Ibu Saudara-saudari bisa muncul kenapa? Karena kita sering membandingkan. Kenapa sering membandingkan? Karena kita tidak sering bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan itu merusak damai yang Tuhan berikan. Jadi damai dan bersyukur selalu punya hubungan yang timbal balik. Orang yang punya damai senantiasa bersyukur. Waktu dia senantiasa bersyukur pasti ada damai. Jadi ini terus ya punya hubungan timbal balik dalam kehidupan kita. Dan kita harus memohon Tuhan tolong saya untuk apa? Membiarkan damai Tuhan menguasai hati kita. Yang keempat Bapak Ibu sekalian. Karakter yang keempat adalah memelihara firman Tuhan itu di dalam setiap waktu. Nah pada masa orang-orang Kristen itu mula-mula ada, ternyata mereka cuma punya kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian baru, buku-buku rohani, itu tidak sebanyak seperti kita sekarang, bahkan dalam edisi cetak. Itu enggak ada. Jadi bagaimana mereka bisa memahami pengajaran Kristus? Bagaimana mereka bisa merenungkannya setiap hari? Mereka lakukan dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Mereka menghafal. Jadi ternyata pada masa itu mereka pakai otak mereka ini untuk menghafal ajaran Kristus, perkataan Kristus. Dan setelah mereka hafal, mereka ceritakan kepada orang lain. Supaya orang lain tahu. Dan ketika mereka menceritakan, mereka lebih hafal lagi tentang ajaran Kristus. Jadi kalau orang mau menguasai sesuatu, ternyata Bapak Ibu sekalian, enggak bisa simpan untuk diri sendiri. Dia harus hafal, kemudian dia ceritakan lagi kepada orang lain, sehingga kebenaran atau perkataan atau ajaran Kristus itu benar-benar menguasai kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu kehidupan pada masa kekristenan mula-mula ada. Pertanyaan saya untuk kita sekalian, apakah kita benar-benar menghafal firman Allah? Apakah kita benar-benar menguasai dan membiarkan firman Allah itu mengubah hidup kita? Dan yang uniknya adalah cara menghafal mereka, terkadang mereka kemas di dalam bentuk puji-pujian dan musik. Makanya kenapa di ayat 16 itu dikatakan apa? Dan menegur ya seorang yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi cara mereka menghafal, menguasai ajaran Kristus yang pada saat itu belum ada edisi cetaknya. Mereka menyanyikannya. Mereka memakai musik untuk bisa mempelajari ajaran Kristus. Dan mereka teruskan itu dari generasi ke generasi. Nah jadi kita melihat betapa pentingnya musik itu. Betapa pentingnya himne itu, nyanyian rohani itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan masalah enak didengar saja. Tapi juga masalah pengajaran yang dinyatakan melalui puji-pujian itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga apa? Biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, menguasai dan mempengaruhi hidup kita, sehingga kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, karakter manusia baru ini ditunjukkan dengan hidup sebagai perwakilan Kristus di ayat 17. Melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus,
berarti kita menghormati Tuhan kita di dalam setiap aspek dan aktivitas kita, baik perkataan maupun perbuatan. Saya ulangi sekali lagi, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus itu berarti kita menghormati Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Itulah yang menjadikan kita wakil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kita perlu renungkan lebih lanjut dalam poin ini adalah, apakah kesan orang-orang yang berbicara dengan kita? Apakah mereka merasakan kasih? Apakah mereka merasakan kemurahan, pengampunan Kristus, kesabaran Kristus terpancar dari perkataan dan perbuatan kita terhadap mereka? Dan kalau memang belum, Bapak Ibu sekalian, perubahan apa saja yang mau kita lakukan di dalam hidup kita untuk menghormati Kristus? Ini perlu kita terus tanyakan dalam hidup kita, khususnya menjelang akhir tahun ini. Karena kita perlu terus evaluasi hidup kita. Apakah kita benar-benar serupa dengan Kristus? Kalau memang serupa dengan Kristus dalam hal apa? Dan apa yang belum? Mari terus evaluasi, terus kerjakan. Karena yang namanya the Christian virtues ini, Bapak Ibu sekalian, kebajikan Kristen ini harus dikerjakan, dilatih. Bukan otomatis plek langsung ada. Memang ada kasih, betul. Tapi kasih itu harus dilatih, dilakukan setiap hari. Untuk apa? Untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, karakter manusia baru itu memang harus terlihat. Apalagi kalau kita hidup berkelompok seperti ini di gereja. Dan itu merupakan apa? Merupakan gambaran dari iman kita sebagai orang Kristen. Iman kita sebagai orang Kristen di dalam Alkitab ini selalu dinyatakan secara publik dan juga secara objektif Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa? Publik artinya apa? Bisa dilihat orang banyak. Makanya kenapa kekristenan selalu bicara soal kesaksian keluar. Enggak pernah bicara hal ke dalam terus, enggak pernah. Selalu bicara tentang hal di dalam dan hal keluar. Karena iman kita itu bersifat publik. Orang lain tahu, orang lain bisa lihat. Jadi iman memang di dalam hati, betul. Tapi iman harus ditunjukkan melalui perkataan dan perbuatan. Itulah iman kita. Tetapi iman kita sebagai orang Kristen tidak hanya berhenti cuma sekedar kelihatan. Kenapa? Kalau kita cuma lihat dan kelihatan bisa palsu. Ya, bisa palsu, bisa munafik. Sehingga ada namanya objektif. Objektif itu maksudnya apa? Objektif itu maksudnya adalah punya standar yang tidak bisa berubah-berubah. Apa itu standarnya? Firman Tuhan. Jadi iman kita didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah tetapi zaman sekarang kita melihat budaya yang semakin bergeser, kebenaran-kebenaran yang semakin bergeser, nilai-nilai yang semakin bergeser, di mana iman Kristen menjadi private dan menjadi subjektif. Terlepas tantangan pluralisme agama, terlepas tantangan dari postmodernisme, tapi coba kita lihat lebih jauh di dalam budaya kita zaman sekarang. Iman menjadi private maksudnya bagaimana? Menjadi sesuatu yang pribadi. Jadi kalau orang mau percaya atau enggak, itu urusan dia. Jadi jangan urusi saya. Itu iman yang diajarkan dunia pada zaman sekarang. Jadi orang lain enggak tahu, ini kita ini orang Kristen atau bukan, orang lain enggak tahu. Dan alasannya apa? Yang penting saya rohani. Enggak perlu punya agama, yang penting saya rohani. Saya terkenal Tuhan, saya tahu Tuhan. Tetapi Tuhan yang seperti apa kita enggak tahu. Tetapi zaman sekarang mengajarkan hal seperti itu. Jadi orang bisa saja tidak ke gereja tapi mengaku dia percaya Tuhan. Orang bisa tidak ke gereja dan mengaku dia Kristen. Bisa saja seperti itu karena merasa iman itu adalah hal yang private, hal yang pribadi buat saya. Tapi tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan iman itu harus keluar, dilihat dan diketahui orang lain. Dan sekarang orang banyak apa? Pakai iman dengan secara apa? Subjektif, tergantung saya. Kalau saya nyaman, saya percaya. Kalau saya nyaman, saya ikut. Itu yang sekarang diajarkan. Tetapi iman yang sebenarnya di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita apa? Iman itu harus punya landasan yang kokoh, yaitu dengan firman Tuhan. Jadi tidak bisa pakai suka-sukanya saya. Karena zaman ini suka-suka kan betul Bapak Ibu sekalian? Apa sih yang nyaman buat saya? Itu yang saya ikuti. Tapi iman kita sebagai orang Kristen tidak demikian. Dan itulah yang kita harus terus ajarkan kepada generasi demi generasi. Karena suatu masa kita sadar kita akan berlalu Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak tahu nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita mau jadi apa.
kalau dia tidak punya iman yang publik dan objektif. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, perenungan yang kedua yang saya ajarkan kepada kita adalah sebagai penutup di sini adalah bagaimana kita bertanya lebih jauh dan terus merenungkan lebih jauh. Kenapa ada orang-orang Kristen yang memang dia mengaku Kristen, oke, tapi tidak menunjukkan karakter manusia baru di dalam Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ini ada satu anomali gitu, satu keanehan yang biasa, memang biasa terjadi sekarang seperti itu. Kenapa bisa begini? Dan kenapa kadang-kadang itu bisa kita temukan di gereja? Karena tidak ada hati yang mau dibentuk. Tidak ada hati yang mau dituntun dan dilatih oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keselamatan jelas itu karya Kristus sepenuhnya. Pembenaran, kita manusia dibenarkan hanya karena Kristus. Tapi pengudusan, ada satu proses, memang kita adalah orang yang kudus karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan menjadi miliknya. Tapi ada satu hal yang harus kita kerjakan terus-menerus dalam kehidupan kita sebagai manusia baru itu, yaitu dikuduskan terus-menerus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hal kebenaran inilah yang menunjukkan kepada kita, setiap orang Kristen punya pertumbuhan rohani yang berbeda-beda. Ada yang kita lihat dewasa di dalam menyikapi sesuatu. Tapi ada orang yang kurang dewasa. Sehingga apa? Dia banyak memakai perasaannya dia untuk menilai sesuatu. Dan akhirnya apa? Jadi menjadi orang yang sangat-sangat mudah, sensitif, tersinggung dan sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari sama-sama kita belajar. Siapapun kita, orang-orang muda, orang-orang dewasa, mari terus dibentuk oleh Tuhan. Karena ini adalah kerjasama antara kita dengan Roh Allah. Mau enggak kita dibentuk? Mau enggak kita diajar? Ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, berjuanglah bersama sebagai komunitas orang percaya. Nah, saya akan menutup renungan pada hari ini dengan satu kisah. Kisah seorang yang bernama Rusli. Siapa dia? Saya tidak kenal memang. Tetapi yang saya tahu adalah dia itu penyanyi, Bapak, Ibu sekalian. Dia penyanyi dan dia pernah merilis sebuah lagu berjudul I Smile, Aku Tersenyum. Nah, kenapa dia merilis lagu ini? Karena apa? Karena dia mau bersaksi bahwa aku tersenyum, memikirkan bagaimana engkau di sini Tuhan, mengubah arah hidupku. Aku tersenyum memikirkan kebahagiaan yang kuperoleh di dalammu. Nah, jadi ada apa sebenarnya dengan Rusli ini? Ternyata usia 17 tahun, ketika dia usia 17 tahun, hari-hari dia itu dihabiskan dengan narkoba, alkohol, kejenuhan, penderitaan. Dan hidupnya itu ternyata penuh dengan masalah dan keputusasaan. Nah, suatu hari dia mendengarkan sebuah lagu rock, ya bukan rock ini, ya lagu rock lawas yang berjudul I Can Get No Satisfaction. Nah, melalui lagu itu ternyata dia melihat itu gambaran hidup dia. Tidak pernah puas, banyak kekosongan. Dan 2 hari kemudian setelah dia mendengarkan lagu itu, seorang kawan mengajaknya ke gereja. Dan ketika dia di gereja, disitulah dia tahu sumber kepuasan sejatinya hanya berasal dari Yesus Kristus. Dan disitulah dia berserah untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ternyata ketika dia sudah menerima Yesus jadi anak Tuhan, jadi manusia baru itu, dia tidak berhenti sampai di situ, Bapak, Ibu sekalian. Dia ternyata berjalan keluar menuju mobil saya, dia katakan begitu. Di bagasi terdapat kantung sampah penuh dengan narkoba, barang dagangan saya. Dan saya tidak memerlukan semua ini lagi, katanya. Pikir saya. Dan saya memang benar, kantung sampah itu harus saya buang. Dan sejak saat itu dan seterusnya, Allah mengubah hidup saya mulai dari dalam batin saya. Saya telah menjadi ciptaan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kisah nyata ini, orang Kristen, orang yang disebut manusia baru, tidak pernah berhenti cuma di identitas.
tapi dia bergerak melalui perkataan dan tindakan dia. Russell, dia menciptakan lagu, dia merilis sebuah lagu, dia membuang narkobanya untuk apa? Untuk menyatakan dia adalah manusia ciptaan baru. Tindakan-tindakan nyata dia lakukan. Pertanyaannya untuk kita, apakah yang kita lakukan? Kristus Yesus Tuhan kita, dia adalah Allah dan manusia sepenuhnya. Dan dia menyatakan kasih Allah itu bukan cuma sekedar teori atau fantasi, tapi dia menyatakannya dengan real melalui kehidupannya dengan mati di atas kayu salib buat kita. Kalau memang Kristus seperti itu, apa yang kita lakukan sekarang? Dan sudah sampai mana perjalanan kita sebagai orang percaya? Mari latih terus, mari praktekkan terus menerus. Kenapa? Karena kita sudah memakai pakaian yang baru. Satu kali seumur hidup dalam Kristus. Tapi ingat, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan terus-menerus untuk terus bertumbuh, yaitu dengan mempraktekkan akan karakter manusia baru ini. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin, kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk bisa bukan cuma sekedar kami menikmati anugerah keselamatan itu. Tapi ajar kami untuk mempraktekkannya. Sama seperti Engkau Kristus sudah mempraktekkannya di dalam dunia ini. Sehingga kami menjadi orang-orang yang juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Bapa, Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu di mana kami jatuh, di mana kami gagal untuk melatih hal itu. Terkadang kami putus asa dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada hari ini Tuhan, perbaharui hati kami, perbaharui semangat kami. Karena kami percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Dan kami berdoa, Bapa, tolong kami untuk mempraktekannya sekalipun tidak selalu kami berhasil. Sekalipun respon orang lain menganggap kami aneh, orang-orang yang tidak seperti biasanya. Bapa, tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.